Syahid Kiaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah ya Ibu. Alhamdulillah. Ibu presensi dulu. Yang akan didengarkan namanya. Pertama, Cinta. Hadir Bu. Muhammad Safran. Ibu. Nur Fadila. Hadir Bu. Nur Kaliza. Hadir Bu. Nikal Putri. Hadir Bu. Nur Aina. Hadir Bu. Raya Hijiasi. Hadir Bu. Rifal. Sakit. Masih sakit ya? Tania. Hadir Bu. Jadi hari ini sayang sekali teman kita Rifal belum bisa bergabung. Kita doakan semoga temannya Rifal segera sembuh dan bisa ikut kembali belajar ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dan Ibu persilahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dulu. Sebelum kita memulai pelajaran lagi hari ini, Ibu ingin bertanya dulu, mengkonfirmasi kembali. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa saja? Pengertian persebaran fauna Indonesia. Persebaran fauna Indonesia. Betul, satu sekali. Tepuk tangan dulu. Ingat, masih luar biasa. Masih tersimpan apa yang kita pelajari di minggu lalu. Jadi minggu lalu itu benar kita belajar tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kemudian kira-kira ada yang masih ingat berdasarkan pembagian persebarannya flora dan fauna dibagi ke dalam berapa tipe? Ya. Siapa? Ayo, angkat tangan. Oke, silahkan Raya. Tipe Australia, tipe peralihan, tipe Asiatik. Oke, betul sekali, tepuk tangan. Betul tadi minggu lalu sesuai persebaran sesuai berdasarkan ilmuwan siapa lagi? Garis Wallace dan garis Weber. Betul sekali. Jadi ada 3 tipe yang sudah kita pelajari sesuai dengan persebarannya, yaitu tipe oriental atau biasa dikenal dengan Asiatis. Tipe yang kedua peralihan. Tipe yang ketiga Australia. Weber. Betul sekali. Jadi ada 3 tipe yang sudah kita pelajari sesuai dengan persebarannya, yaitu tipe oriental atau biasa dikenal dengan Asiatis. Tipe yang kedua peralihan. Tipe yang ketiga Australia. Oke, selanjutnya Ibu bertanya lagi. Ada yang bisa memberikan contoh fauna yang ada di tipe oriental? Ayo, siapa yang bisa? Harimau, Sumatera, apa lagi? Gajah. Kemudian Ibu bertanya lagi, tipe yang ada di peralihan? Komodo, burung maleo. Wilayahnya apa saja ini kalau tipe peralihan? Sulawesi, Maluku. Maluku dan Nusa Tenggara. Luar biasa anak-anakku sekalian. Baik, jadi hari ini kita akan tetap melanjutkan materinya masih berada di keanekaragaman hayati. Tetapi untuk pertemuan hari ini subtemanya yaitu ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Ya, jadi hari ini kita lanjutkan lagi. Kita kembali kompetensi dasarnya masih sama seperti yang kita pelajari di minggu lalu. Kemudian tujuan pembelajarannya coba diperhatikan. Tujuan pembelajaran yang pertama hari ini setelah melakukan pembelajaran, siswa melalui tayangan video peserta didik mampu mengkategorikan ancaman dan upaya-upaya pelestarian keanekaragaman hayati dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi peserta didik mampu menyajikan hasil pengkategorian ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati.
Oke, selanjutnya bagaimana? Ibu tes dulu semangatnya. Bagaimana fokusnya? Sudah siap belajar? Ya. Sudah siap? Siapkan perlengkapan yang akan digunakan. Kemudian kita lanjut untuk ice breaking. Kita fokus dulu. Ibu mau mengarahkan supaya semuanya tetap fokus dalam mengikuti kegiatan belajar. Oke, di sini ada ice breaking yang ibu akan berikan. Kalau ibu instruksikan selamat pagi, maka tepuknya satu kali. Kalau ibu bilang siang, maka tepuknya dua kali. Kalau ibu bilangnya selamat malam atau malam, maka tepuknya setengah. Tetapi dengan cara mengatakan ngik, ngik, ya. Oke, bisa ya? Kita tes dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, ya. Fokus. Kita ulang lagi. Jadi ikuti instruksi ibu. Kalau misalnya ibu bilangnya pagi, siang, jadi harus konsentrasi. Oke, ibu mulai. 1, 2, 3. Pagi, siang, pagi, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Oke, luar biasa. Sudah fokus ya, sudah siap untuk belajar. Baik, jadi sesuai dengan materi kita, yaitu keanekaragaman hayati. Subtemanya apa tadi? Ada yang masih ingat? Ancaman dan keberlangsungan keanekaragaman hayati. Baik, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan dicermati kembali, silakan diperhatikan videonya dan boleh ditulis informasi apa saja yang bisa. Silakan, Ibu akan putarkan. Ini adalah kisah orang utama yang diterima Ahok dimuat dalam Kompas 24 Juli 2019. Dalam tubuh Ahok bersarang 74 peluru yang ditembakkan oleh manusia-manusia beredar. Ketika dihujani peluru, ia tetap memeluk anaknya dalam dekapan. Namun sayang, sang buah hati meninggal karena malnutrisi dan stres. Sementara ini terjadi karena habitat hewan-hewan ini dirampas oleh manusia. Dengan enteng, manusia mencaci hewan ini sebagai hama. Padahal jika diibaratkan, mereka lah pribumi dan kita adalah penjajahnya. Apabila umur bumi diibaratkan 24 jam, yaitu sejak awal penciptaan hingga saat ini, maka pada 4 detik terakhir adalah masa di mana manusia mulai bertahan. Ini juga, tetapi kerusakan lingkungan yang telah dibuat begitu masif. Pada tahun 2015, World Farm atau WWF memperkirakan 100.000 jenis satwa punah setiap tahunnya dilakukan. Angka ini 10.000 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kepunahan secara alami. Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman fauna ketiga tertinggi di dunia, yaitu memiliki sekitar 17% dari seluruh jenis satwa di dunia, Indonesia sudah sewajibnya menjaga semua penelitian dari. Namun sayang, jika menurut arsip Kompas, berita ancaman kepunahan sudah menghantui sejak puluhan tahun lalu dan selalu ada setiap tahun. Kepunahan tak terelakkan. Beberapa jenis satwa Indonesia telah menghilang untuk selamanya. Untuk berabad 20 ini yang sudah quote-unquote official yang mengikuti ekstrim penelitian harimau Jawa, harimau Bali, dan batik putih yang ada di Madura. Nah, ini saya perhatian karena
kalau isu zaman sekarang kan yang paling dekat itu kalau harga itu konstan gitu, tapi kan ada yang itu kan sebelum turun mulai kita untuk karena laju untuk bisa diekstraksi dari alam itu cukup tinggi. Jadi yang paling tinggi penyebabnya itu ya karena terbunuh. Mereka mati demi memenuhi hal yang tak akan pernah terpuaskan. Kemudian ini yang besar, ini adalah platform daging. Burung ini saat ini dalam status critical endangered atau sangat terancam, hampir 1 dekade di bawah punah. Penyebabnya adalah burung ini diburu untuk diambil paruh, terutama paruh bagian atas. Ini adalah bagian atas. Dari seluruh bagian tubuh platform daging yang dimanfaatkan sebagai bahan untuk diekspor secara ilegal untuk memenuhi kebutuhan pasar perdagangan di luar negeri adalah bagian paruh bagian atas dan itu seperti ini. Inilah contoh para satwa yang berada dalam situasi genting kepunahan. Mereka berada pada kategori critical endangered atau vulnerable. Warga Indonesia dipercaya oleh Yang Maha Kuasa untuk hidup berdampingan dengan keberagaman. Janganlah keserakahan mengkhianati kepercayaan itu. Mari kita ubah perilaku kita agar kita pantas dan layak disebut sebagai khalifah di muka bumi. Gimana tadi videonya? Kira-kira dari video tersebut, videonya terjadi peristiwa apa atau menjelaskan tentang apa? Tentang kepunahan, apalagi ancaman bagi ya keanekaragaman hayati khususnya yang ada di Indonesia ya. Jadi berdasarkan video tadi, maka selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang Ibu sudah siapkan di LKPD. Seperti biasanya, kita akan kembali membagi kelompok, kemudian melakukan diskusi kelompok. Oke, untuk pembagian kelompok hari ini, Ibu akan berikan caranya. Yang pertama, silahkan berhitung mulai dari 1 sampai 3. Kemudian yang mendapatkan angka 1 yang sama berkumpul menjadi kelompok 1. Yang mendapatkan angka 2 berkumpul menjadi angka 2, kelompok 2 maksud saya. Dan yang mendapatkan 3 berkumpul menjadi 1 kelompok, yaitu kelompok 3. Oke, Ibu mulai dari Sapran, berhitung. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Baik, sudah ya. Jadi yang dapat 1 tadi siapa? Sapran, Sapran, Nikal, Nikal, Aina. Aina. Baik, selanjutnya silahkan bergabung ke kelompok, mengatur posisinya. Kelompok 2 Raya, ada Raya, Salmia, Salmia, Samisa. Aliza ya. Selanjutnya siapa di sini? Ada Fadila, Cinta. Cinta. Ya. Sekarang silahkan
berdiskusi.
kembalikan lagi semangatnya. Sudah mengerjakan soal-soal, kita tes lagi semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Ulang lagi. Tepuk semangat. Semangat. Pagi. Pagi. Siang. Siang. Malam. Pagi. Pagi. Malam. Siang. Oke, tepuk lagi. Masih fokus, masih konsentrasi. Baik, mungkin bisa kita mulai ya presentasi untuk kelompok. Siapa yang pertama? Ayo. Siapa yang berkenan menjadi penampilan pertama? Oke, kelompok 1. Dipersilahkan, silahkan mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya di depan. Boleh dibantu sama teman kelompoknya, silahkan. Jangan jadikan komen tunda. Silahkan. Sudah dulu kata. Hati-hati Aina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain tolong diperhatikan. Menjadi kelompok 1 ini mempresentasikan hasil gambar dari Caranya. LKPD. Ya. Nomor 1. Apa yang menyebabkan hilangkan keragaman hayati di Indonesia? Jawabannya yaitu penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan serta eksploitasi berlebihan. Nomor 2. Apakah akibatnya bila hilangkan tersebut terus terjadi? Akibatnya yaitu hilangnya habitat, pencemaran tanah, udara, dan air, perubahan iklim, eksploitasi tanaman dan hewan, dan spesies pendatang, dan industrialisasi pertanian dan hutan. Berikutnya. Bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi hilangnya keragaman hayati? Menjamin kelestarian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan, mencegah kepunahan spesies yang disebabkan oleh kerusakan habitat dan pemanfaatan yang tidak terkendali, menyediakan sumber plasma untuk mendukung pengembangan dan budidaya kultivar tanaman pangan, obat-obatan maupun hewan ternak. Sudah. Dilanjutkan lagi. Soal yang berikutnya. Berdasarkan gambar di atas, peristiwa yang terjadi adalah gunung meletus, longsor, gempa bumi, dan kebakaran hutan. Soalnya di tambah volumenya kan tadi sudah semangat. Tapi semangat. Mari. Oke, kok ditambahkan ya supaya terdengar sama temannya. Selanjutnya lagi. Jelaskan aktivitas manusia yang memberikan dampak buruk terhadap keanekaragaman hayati. Ya, aktivitas manusia yang memberikan dampak buruk terhadap keanekaragaman hayati. Kira-kira apa aktivitasnya? Orang berpindah selain memusnahkan berbagai jenis tumbuhan juga dapat merusak struktur tanah. Betul. Jadi, Intensifikasi tumbuhan yaitu pemumpukan insektisida atau pestisida. oke. Penebangan liar, ladang berpindah, pembukaan hutan yang menyebabkan kerusakan hutan. Industrialisasi menyebabkan polusi yang berakibat berkurangnya jenis hewan dan tumbuhan. Ya. Jelaskan aktivitas manusia yang memberikan dampak positif terhadap keanekaragaman hayati. Oke. Penghijauan dan reboisasi. Ini kegiatan positif ya, yang membantu pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama tadi apa? Penghijauan dan Hijauan, reboisasi ya, dan reboisasi. yaitu memulihkan kawasan hutan yang mengalami kerusakan. Oke. Yang kedua, pemberdayaan alam secara biologi merupakan usaha pemberantasan hama tanpa merusak ekosistem. Betul. Lagi. Penebangan hutan dengan perencanaan yang baik dan dilakukan peremajaan atau tebang pilih tanam kembali. Bagi ya. Oke. Selanjutnya. Yang lain dengar? Yang lain? Ya.
Ya, Terakhir, diperhatikan. usaha pemeliharaan hewan dan tanaman yang menghasilkan varietas tanaman dan hewan unggul, menambah kekayaan sumber plasma, bersuah dengan tetap melestarikan jenis hewan dan tumbuhan lokal. Ya, Selanjutnya. terakhir, tuliskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk tetap bisa melestarikan keanekaragaman hayati Indonesia. Upaya yang dilakukan ada dua. Yang pertama, in situ atau dilakukan di dalam habitat asli, dan ex situ yang dilakukan di luar habitat aslinya. Ya, itulah tepuk tangan dulu. Presentasi dari kelompok 1. Kemudian Ibu berikan kesempatan sekiranya dari kelompok lain ada yang ingin bertanya atau memberikan tambahan atau sanggahan. Silakan. Ya, dari kelompok berapa? Sebutkan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila. Saya dari kelompok 3. Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Sebutkan beberapa hewan yang sudah mengalami kelangkaan yang ada di Indonesia saat ini. Ya, jadi saya ulangi ya. Sebutkan beberapa hewan yang sudah mengalami kelangkaan yang sedang mengalami kelangkaan atau bahkan kepunahan yang ada di di Indonesia saat ini. sekarang ini. Oke, silahkan dikembalikan kelompok 1. Langsung dijawab atau didiskusikan dulu? Oke, silahkan. Orang kita pada Porcula 1 dan yang menjawab. Itu yang langka. Yang punah boleh disebutkan apa kira-kira yang sampai saat ini sudah masuk kategori punah? Ayo apa? Porcula 1. Oke, apa tadi? Dinosaurus. Betul ya? Oke, silahkan tepuk tangan dulu untuk semuanya. Semuanya bagaimana untuk kelompok 2, kelompok 3? Jawabannya lumayan sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Oke, tepuk tangan. Jadi, itu tadi presentasi dari kelompok 1 dan ada pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 3. Pertanyaannya tadi adalah sebutkan hewan-hewan yang sudah memasuki kategori langka sampai di kategori punah. Dan jawabannya tadi misalnya badak bercula 1, orang hutan, apa lagi? Dan harimau Jawa. Kemudian contoh hewan yang sudah masuk kategori punah adalah dinosaurus. Atau ada yang sudah pernah lihat semasa hidupnya? Belum, betul sekali karena dia sudah masuk kategori punah. Punah dengan langka beda ya. Kalau punah bagaimana penjelasannya? Kalau punah itu sudah benar-benar tidak ada. Iya, kalau punah sudah benar-benar tidak ada spesies yang ditemukan. Kalau langka masih ada, tetapi ya, sangat jarang ditemukan atau spesiesnya sudah sangat sedikit. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dipersilakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita persilahkan kelompok 2 untuk melakukan presentasi. Ayo, beri aplaus dulu biar semangat. Ayo. Oke, silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Jelaskan aktivitas manusia yang memberikan dampak buruk terhadap keanekaragaman hayati, yaitu 1. Ladang berpindah, diversifikasi di tumbuhan, penemuan bibit tanaman dan hewan baru yang unggul, pemburuan liar dan penangkapan ikan dengan cara tidak tepat, penebangan liar, ladang berpindah, pembukaan hutan dan industrialisasi. Oke, baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan beberapa poin yang menjelaskan tadi. Saya ambil poin tentang penangkapan ikan secara tidak tepat. Ini biasa dilakukan orang-orang yang menangkap ikan itu menggunakan bom untuk menangkap ikan itu sendiri, di mana ini biasa dilakukan oleh penduduk lokal dan mungkin beberapa orang dari luar negeri yang pernah masuk ke daerah perairan Indonesia, di mana dia melakukan hal yang sama, menangkap ikan dengan pengeboman. Baik, lanjutkan. 2. Jelaskan aktivitas manusia yang memberikan dampak positif terhadap keanekaragaman hayati. 1. Penghijauan dan rehabilitasi. 2. Pengendalian hama secara biologi. 3. Penebangan hutan dengan perencanaan yang baik. 4. Usaha pemeliharaan hewan dan tanaman yang menghasilkan
ambil poin tentang pengendalian hama secara biologi. Hal ini dapat menguntungkan, memberikan dampak positif di mana kita bisa membersihkan hama tanpa merusak ekosistem itu sendiri. Dan dapat juga dilakukan dengan menggunakan hewan predator, karena hewan predator dapat secara alami akan berada di ekosistem itu sendiri. Baik, lanjutkan selanjutnya. Tuliskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk tetap bisa melestarikan keanekaragaman hayati Indonesia. 1. In situ dilakukan di dalam habitat asli, contohnya pelestarian komodo di Pulau Komodo. 2. Ex situ dilakukan di luar habitat aslinya, contohnya pembuatan kebun binatang dan kebun raya. Sekian dari kelompok tadi. Ada pertanyaan? Oke, tepuk tangan dulu untuk anak-anak dari kelompok 2. Sungguh sangat luar biasa dan sukses sekali untuk anak-anakku sekalian. Jadi itu tadi persembahan penyampaian presentasi dari kelompok 2 sudah membahas tentang aktivitas manusia yang memberi dampak buruk, ya, memberi dampak buruk terhadap keanekaragaman hayati, dan diangkat tadi salah satunya adalah pengeboman, ya, melakukan penangkapan ikan dengan cara membom. Kalau kita melakukan bom berarti merusak biota laut, ya, betul sekali. Kemudian contoh dari salah satu aktivitas positif ada pengendalian hama secara biologis, tidak menggunakan bahan-bahan kimia seperti pestisida dan sebagainya. Yang ketiga tadi menjelaskan tentang upaya, ya, upaya yang bisa dilakukan terbagi dua berdasarkan tadi yang sudah dipresentasikan, ada in situ dan ex situ. Oke, bagaimana kelompok lain, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Oke, boleh. Kelompok 3 kembali mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apa yang dilakukan pemerintah terhadap orang yang melakukan penebangan hutan berlebihan tanpa ada izin terlebih dahulu? Apakah akan dipidana atau bagaimana? Mungkin ini akan ditindaklanjuti sebelumnya atau memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa penebangan itu secara garis besar dilarang karena ini dapat merusak ekosistem bagi hewan-hewan itu sendiri dan dapat menurunkan habitat atau mungkin untuk hewan-hewan langka di generasi mendatang itu sulit untuk dapat melihat hewan atau tumbuhan tersebut. Terima kasih. Sudah, ya? Oke, tepuk tangan dulu. Pertanyaan yang sangat luar biasa dari kelompok 3. Pertanyaannya tadi adalah apa dampak dari orang yang melakukan penebangan hutan secara berlebihan atau secara liar, ya? Kemudian dijawab tentu saja akan ditindaklanjuti karena itu termasuk dalam pelanggaran hukum. Jadi salah satu aktivitasnya ketika melakukan penebangan hutan secara liar, maka tentu saja akan merusak ekosistem yang bisa mengakibatkan mungkin saja menjadi tempat tinggal hewan tersebut, kemudian ditebang secara berlebihan dan akhirnya menjadi ketidakseimbangan dalam ekosistem tersebut. Sudah cukup? Bagaimana? Cukup? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, baik. Itu tadi penampilan dari kelompok 2. Nah, selanjutnya Ibu beri kesempatan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil pengajian kelompok 3. Dipersilakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok pengajian. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan kami ingin mempresentasikan hasil dari KPD kami. Soal yang pertama, apa yang menyebabkan kelangkaan keragaman hayati di Indonesia? Penyebab kelangkaan keragaman hayati di Indonesia yaitu karena perbuatan tak bertanggung jawab manusia, penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan serta eksploitasi berlebihan membuat berbagai jenis tumbuhan maupun hewan yang sebelumnya tersedia berlimpah mulai sulit dijumpai. Soal yang kedua, apa akibatnya bila kelangkaan tersebut terjadi? Akibatnya yang pertama, kekeringan akibat cadangan air di tanah semakin berkurang. Yang kedua, banjir karena sudah tidak ada pepohonan yang dapat menyerap air hujan. Yang ketiga, longsor karena di dalam tanah sudah tidak ada lagi
Bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi kelangkaan keragaman hayati? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan manusia untuk mengatasi kelangkaan, yaitu dengan reboisasi, tebang pilih, pengendalian hama, dan pelestarian alam. Adapun yang dimaksud dengan reboisasi adalah pemulihan lahan yang rusak dengan cara menanam kembali tanaman atau pohon-pohon yang terdapat di wilayah tersebut. Lanjut, teman-teman bisa lihat berdasarkan gambar di atas peristiwa apa yang terjadi. Kita bisa lihat gambar ini ada beberapa fenomena alam yang pertama ada gunung meletus, longsor, kebakaran hutan yang disebabkan oleh ulah manusia. Terus selanjutnya jelaskan aktivitas manusia yang memberikan dampak buruk terhadap keanekaragaman hayati. Yang pertama, ladang berpindah. Selain memusnahkan berbagai tumbuhan, juga dapat merusak struktur tanah. Keadaan ini mempersulit pemulihan keadaan jenis tumbuhan. Yang kedua, intensifikasi tumbuhan, yaitu penumpukan pestisida, penggunaan bibit ungu dan mekanisme pertanian. Yang ketiga, penemuan bibit tanaman dan hewan yang berunggul mengakibatkan teresapnya bibit lokal yang disebut erosi plasma neta. Selanjutnya, jelaskan aktivitas manusia yang memberikan dampak positif terhadap keanekaragaman hayati. Yang pertama, penghijauan atau revitalisasi. Selain menambah jumlah tumbuhan baru, juga memberikan kawasan hutan yang mengalami kerusakan. Yang kedua, pengendalian hama secara biologis merupakan usaha pemberantasan hama tanpa menggosok ekosistem sehingga tidak menyebabkan hilangnya jenis hewan dan tanaman oleh pengguna lanjut. Selain itu, serangan hama dapat dicegah karena predator alami dapat tetap ada dalam ekosistem. Yang ketiga, penebangan hutan dengan perencanaan yang baik. Yang keempat, usaha pemulihan hewan dan tanaman yang menghasilkan varietas tanaman dan hewan unggul. Menambah kekayaan sumber plasma nutfa dengan tetap melestarikan jenis tumbuhan dan hewan lokal. Yang terakhir, tuliskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk tetap bisa melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama ada in situ atau dilakukan di dalam habitat asli, yaitu dengan mendirikan cagar alam taman nasional, taman nasional, cagar marga satwa, taman hutan raya. Taman hutan raya dan taman laut. Contohnya pelestarian komodo di Pulau Komodo. Ya. Yang Itu kedua, untuk in situ ya. ya. Yang kedua, in situ atau dilakukan di luar habitat aslinya, yaitu dengan mendirikan kebun raya, taman safari. Contohnya taman safari, puncak dan kebun raya Bogor. Ya, kita beri ampun kelompok 3. Tadi dari hasil penyampaian presentasi, Ibu berikan kesempatan kepada kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh menambahkan dari hasil yang disampaikan ataupun memberikan sandaran. Oke, ada yang mau memberikan pertanyaan? Ya, silakan Raya dari kelompok 2. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan untuk kelompok 3. Di video sebelumnya yang ditampilkan oleh guru, ada beberapa poin yang menjadi pertanyaan saya untuk kelompok 3, yaitu tentang binatang langka, tentang transaksi binatang langka. Jadi saya ingin bertanya hewan apa saja yang dimaksudkan dalam transaksi binatang langka ini dan kenapa dia jadikan objek transaksi gitu. Apa yang menjadi poin dari hewan tersebut sehingga dijadikan transaksi binatang langka. Baik, sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Naraya kelompok 2. Bagaimana? Dirundingkan atau langsung di? Oke, silakan. Maaf ya kalau ada kekurangan. Baik, dari video yang diputarkan tadi ada setelah saya melihat ada orang hutan yang ditembak manusia yang akhirnya habitatnya punah karena manusia. Ada apa lagi? Babi? Ayo, apa? Ayo. Jadi
kasih ya Ryan. Ada babi kutil. Ada babi kutil, apa lagi? Kemudian apa lagi? Yang ada tadi. Ayo diingat-ingat lagi videonya. Ada tadi hewan yang diambil yang paruhnya yang dibetulkan tapi saya lupa namanya hewan apa, maaf. ya. Nanti kita konfirmasi ya. Jadi ada beberapa contoh hewan yang dieksploitasi oleh ulah manusia dijadikan objek komersial ya, diperjualbelikan. Tadi sempat disimak ada Yang diambil paruh. spesies yang diambil paruhnya ya, tapi mohon maaf katanya dari kelompok 3 namanya lupa. Nanti kita konfirmasi, kita putar kembali, nanti ada yang diambil paruhnya, kemudian itu akan menjadi objek yang sampai akhirnya punah ya, habis. Jadi bukan lagi di kategori langka, tapi sudah habis karena adanya aktivitas manusia yang melakukan eksploitasi komersial. Ya, oke, saya kembalikan ke kelompok 2 untuk pertanyaan, untuk jawaban dari kelompok 3. Bagaimana nak? Ya sudah ya, nanti kita konfirmasi karena kebetulan kelompok 3 lupa nama spesiesnya, nanti diluruskan. Jadi ada sejenis burung kan yang tadi kemudian dieksploitasi diambil paruh. Oke, tidak ada lagi? Cukup? Oke, kita tangan untuk kelompok 3. Lanjut lagi ke bentuknya. Baik, luar biasa. Gimana? Masih semangat? Masih fokus? Masih. Sebelum kita membuat kesimpulan, melakukan evaluasi, Ibu beri SD dulu deh. Masih ingat tentang si Marina? Masih. Marina menari di atas bintang. Silakan berdiri. Berdiri. Tangannya, kemudian lemaskan badannya sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Jadi Ibu mulai lagi untuk melatih fokus dan konsentrasi. Ibu mulai. Marina menari di atas menara. Masih ingat ya? Oke, jadi Ibu yang bernyanyi, kalian yang memperagakan. Ibu ulangi. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina di atas menara, menari. Marina menari di atas menara. Masih ada yang belum fokus. Sopran berkali-kali salah. Ibu ulangi lagi satu kali. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari, Marina menara. Au, 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 au. Kita pertama. Silakan duduk kembali. Jadi itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, selanjutnya Ibu putarkan kembali, ada sebuah video sebelum kita menyimpulkan, silahkan disimak. Nonton yuk. Susah. Tadi apa saja yang dibahas tadi? Tentang aktivitas ya. Aktivitas yang berdampak negatif, positif, serta usaha-usaha apa yang dilakukan. Dan kita simak. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Betty Biolisi. Kali ini kita akan membahas materi tentang ancaman dan upaya pencegahan keanekaragaman hayati. Oke, disimak baik-baik ya. Ancaman keanekaragaman hayati. Ancaman yang pertama adalah hilangnya habitat. Lahan untuk tumbuhan dan hewan semakin sempit, digunakan untuk pemukiman
spesies tertentu. Ancaman keanekaragaman hayati yang kelima adalah adanya spesies pendatang. Masuknya spesies luar dapat mengancam spesies lokal yang merupakan spesies langka di daerah tersebut. Kemudian ancaman yang keenam adalah industrialisasi pertanian dan hutan. Pertanian monokultur, yaitu pertanian yang hanya ditanami satu jenis tanaman, dapat menurunkan keanekaragaman tingkat spesies. Nah, itu tadi ancaman keanekaragaman hayati. Jadi, bagaimana Upaya pelestarian keanekaragaman. pemerintah untuk keanekaragaman Salah pemerintah apa sih untuk melakukan upaya upayanya adalah dengan membuat konservasi in situ. Apa itu upaya pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya? Ya, contohnya ada cagar alam. Cagar alam rafflesia di Bengkulu. Ini secara in situ, yaitu upaya dilakukan dalam habitat asli ya. Contohnya ini ada komodo, dibuatnya taman nasional komodo. Dan cara yang kedua adalah Pelestarian itu. yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya adanya taman safari puncak, Binatang. kemudian ada kebun raya Bogor. Yang ketiga, upaya dilakukan adalah pembuatan cagar biosfer, yaitu kawasan dengan ekosistem terestrial dan pesisir yang melaksanakan konservasi biodiversitas melalui pemanfaatan ekosistem berkelanjutan. Contohnya itu ada kebun raya Cibodas, kemudian yang khusus untuk pramuka yaitu Taman Nasional Tanjung Puting, Ini semua salah satu upaya-upaya pemerintah dalam melakukan menjaga pelestarian keanekaragaman. Nah, ini tadi penjelasan tentang ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Baik. Jadi sudah kita saksikan bagaimana tadi hasil pengerjaannya sudah sesuai ya. Jadi aktivitas-aktivitas manusia itu dikategorikan, ada yang memberikan dampak negatif, ada yang memberikan dampak positif. Kemudian usaha-usaha pemerintah yaitu terbagi dua, yaitu tadi berdasarkan video secara in situ dan ex situ. Oke, baik. Jadi sebelum itu Ibu akan memberikan sedikit soal untuk mengevaluasi apakah pembelajaran kita hari ini tercapai atau tidak, ya. Jadi Ibu berikan soal, Ibu beri waktu 5 menit, silahkan diselesaikan. Kemudian sebentar hasilnya dikumpulkan. Ya, ini per individu ya. Jadi jangan lupa tulis nama. Kemudian kerjanya sendiri-sendiri. Untuk beberapa buku silahkan dirapikan supaya mejanya tidak berantakan. Kemudian fokus dalam mengerjakan. Ini cuma sedikit soalnya silahkan diberikan. Diselesaikan, Ibu beri waktu 5 menit. Oke, jangan lupa tulis namanya. Pertanyaannya itu adalah seputar tentang materi-materi yang sudah kita pelajari.
Ibu berikan sebelum kita tutup pembelajaran hari ini. Oke, jadi untuk yang kita pelajari hari ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini? Oke, masing-masing kelompok. Apa saja yang kita pelajari? Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ayo, kelompok 2, Ibu persilahkan. Iya. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui aktivitas manusia yang dapat memberikan dampak buruk bagi keanekaragaman hayati dan dampak baik bagi keanekaragaman hayati. Kemudian kita juga dapat mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia, dan beberapa poin yang menjadi sebab dampak buruk dan sebab dampak negatif, juga beberapa upaya pemerintah dalam melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia. Betul sekali. Tepuk tangan. Sudah disampaikan oleh temannya Raya. Hari ini kita belajar tentang apa sih kegiatan-kegiatan atau aktivitas manusia, kemudian kita kategorikan. Kalau ini masuk ke kegiatan memberikan dampak buruknya, kemudian apa negatifnya, kemudian aktivitas yang seperti ini termasuk ke dalam aktivitas yang positif terhadap keanekaragaman hayati. Baik, Ibu persilakan kelompok 1. Apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, kita dapat mengetahui apa yang menyebabkan kelangkaan keragaman hayati di Indonesia, penyebab akibatnya kelangkaan, dan solusi yang dapat mengatasi kelangkaan keanekaragaman di Indonesia. Oke, yang pertama kita mempelajari tentang apa yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Yang kedua, apa yang terjadi atau apa akibatnya ketika kelangkaan itu terus terjadi atau berulang. Yang ketiga, usaha-usaha atau solusi apa yang bisa dilakukan baik dari segi pemerintah maupun dari seluruh masyarakat Indonesia, bagaimana cara menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati. Oke, tepuk tangan dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3, apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Baik, yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kali ini, ada beberapa poin yang harus kita ingat. Yang pertama, apa yang menyebabkan kelangkaan keragaman hayati di Indonesia. Yang kedua, apa akibatnya bila kelangkaan tersebut terus terjadi. Terus, bagaimana solusi untuk mengatasi hal tersebut. Terus, ada beberapa dampak negatif dan dampak buruk yang disebabkan oleh manusia. Oke. Mas, apa lagi? Ada tadi tentang ancaman, salah satu contoh apa? Ancaman-ancaman Ancaman-ancaman yang bisa menjadi ancaman terhadap kelestarian. Lagi. ancaman yang pertama hilangnya habitat, yang kedua pencemaran air dan tanah, dan udara, perubahan iklim, terus eksploitasi tanaman dan hewan secara berlebihan, adanya spesies pendatang, industrialisasi pertanian dan hutan. Terus ada upaya-upayanya, ada cabang nilai yaitu konservasi in situ dan konservasi ex situ. Oke, terima kasih. Sudah ya? Tepuk tangan dari kelompok 1. Jadi baik sekalian, sangat luar biasa sudah bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Betul sekali yang sudah disampaikan. Hari ini kita belajar tentang apa saja aktivitas yang bisa memberi dampak buruk, dampak negatif terhadap pelestarian. Kemudian bagaimana usaha-usaha kita dalam menjaga. Salah satunya tadi ada dijelaskan, yaitu dengan cara melakukan konservasi in situ dan ex situ. Oke, ada yang bisa menjelaskan kalau contohnya in situ itu yang seperti apa? Oke, seperti apa lagi? Taman laut, taman hutan raya. Taman laut, taman hutan raya. Sehubungan dengan Komodo, yaitu pembentukan Taman Nasional Komodo. Yang ada di mana? Komodo, betul sekali. Tepuk tangan. Kemudian, siapa yang bisa memberikan contoh aktivitas
yang memberi dampak buruk terhadap keanekaragaman hayati? 1 orang. Aktivitas yang memberi dampak buruk. Ayo siapa? Kalisa, oke, Dila. Aktivitas yang memberikan dampak buruk yang pertama ladang perpindahan. Selain memusnahkan berbagai tumbuhan juga dapat merusak struktur tanah. Keadaan ini mempersulit pemulihan keberadaan dari tumbuhan. Yang kedua, Dua saja ya, ceritanya. Yang kedua apa? intensifikasi tumbuhan yaitu penumpukan pestisida, Ya. penggunaan bibit kumuh dan lokasi pertanian. Oke, betul sekali. Salah satu atau contoh dari kegiatan aktivitas manusia yang bisa memberi dampak buruk, contohnya tadi lahan berpindah, kemudian penggunaan insektisida atau pestisida pemberantasan hama ya. Kemudian siapa yang bisa memberikan contoh aktivitas manusia yang memberikan dampak positif terhadap keanekaragaman hayati? Coba Nikal. Saya belum pernah mendengar suara Nikal hari ini. Kira-kira apa salah satu contoh yang bisa memberikan dampak positif untuk keanekaragaman hayati? Penghijauan dari reboisasi yaitu memulihkan kewasan hutan yang mengalami kerusakan. Kemudian yang kedua apa? Kedua, Dua saja. pengendalian hama secara biologi merupakan usaha pemberantasan hama tanpa merusak ekosistem. Oke, betul sekali. Jadi dampak negatif sudah, dampak positif sudah, dan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah juga sudah. Berhasil ya pembelajaran kita hari ini. Oke, selanjutnya Ibu akan menanyakan bagaimana perasaan anak-anakku sekalian selama pembelajaran tadi. Senang, menyenangkan, agak tertantang. Baik. Jadi itulah tadi kesimpulan yang sudah kita simpulkan. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya Ibu akan memberikan ulangan harian. Silakan dipelajari materi-materi yang sudah dipelajari ya selama beberapa hari pekan ini. Kemudian Ibu akan memberikan ulangan harian. Nah, itulah tadi pembelajaran hari ini. Silahkan tetap belajar. Apalagi untuk ulangan harian, fokus sama pembelajaran, mengulang kembali pelajaran yang sudah kita pelajari di pekan-pekan yang lalu untuk menghadapi ulangan harian di minggu depan. Paham ya? Baik. Ya, itulah pembelajaran kita hari ini. Mungkin Ibu cukupkan sekian. Untuk LKPD-nya jangan lupa dikumpulkan di depan. Silahkan dikumpul. Ini akan menjadi penilaian Ibu. Jadi untuk pertemuan kita hari ini Ibu cukupkan sekian. Tetap semangat belajar, tetap fokus dan tetap jaga kesehatan agar belajar ke sekolah tetap berjalan dengan baik. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi karena tadi kita memulainya dengan berdoa, maka sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dipimpin oleh kedua kelas. Salaman.